Hai Lovely People, apa kabar? Udah lama ya kita nggak main segmen mitos atau fakta. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian semua untuk main ini lagi. Nanti akan ada pernyataan dan bantu jawab ya, itu termasuk mitos atau fakta. Nah, buat yang mungkin penasaran, dulu kita sering loh bikin video-video tentang mitos atau fakta ini. Nah, coba lihat yang ini nih, kamu penasaran sama mitos yang mana? Jadi bisa diklik di situ ya. Yuk kita langsung mulai aja. Kayaknya ada yang mau nanya tadi. Siapa ya? Banyak makan telur bisa bisulan. Mitos atau fakta? Tada! Wah, telur. Untuk info aja nih, telur itu sebenarnya nutrisinya banyak banget loh yang bagus untuk kesehatan kita. Dan kayaknya nih kalau misalnya kita lagi bingung mau makan apa ya, kayak paling gampang telur dikasih nasi, udah beres deh. Solusi yang termudah banget kan? Nah, sebenarnya nutrisi dari telur sendiri itu banyak banget kayak gini. Nah, berkat banyaknya nutrisi yang terkandung di dalamnya, telur ini mampu menjadi sumber protein bagi tubuh, termasuk untuk sebagai pembentuk otot, menjaga kesehatan mata dan otak, mengoptimalkan kesehatan tulang, serta menjaga kesehatan dan fungsi jantung. Nah, namun sayangnya masih banyak nih orang yang jadinya enggan ya untuk mengkonsumsi telur karena dianggap bisa bikin bisulan. Nah, tapi sebenarnya itu mitos atau fakta ya? Ting 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 ting. Mitos. Sampai saat ini belum ada juga nih penelitian yang bisa membuktikan kalau telur ini bisa menyebabkan bisul. Well, FYI, bisul itu sebenarnya bukan disebabkan oleh makanan tertentu, tapi karena adanya infeksi bakteri yang adanya di kulit. Nah, kalau terjadi infeksi pada luka terbuka atau karena gigitan serangga, nah itu bisa tuh menyebabkan bisul. Makanya hati-hati ya kalau nempel-nempel sama bisul orang lain, bisa aja kita jadi terinfeksi juga deh karena ketularan. Terus, Lovely People jangan males mandi ya, soalnya bisul juga tuh bisa terjadi karena kita tidak menjaga kebersihan tubuh dengan baik. Terus sistem kekebalan tubuh kita juga pengaruh banget. Kalau lagi turun, bisa deh muncul yang namanya bisul itu. Nah, bisul juga kerap kali terjadi pada orang yang berat badannya berlebihan atau obesitas. Terus bisa juga kalau misalnya lagi ada gangguan kulit tuh, misalnya ada eksim atau kulitnya terus berjerawat, kan bisa tuh jadi terinfeksi. Nah, itu bisa bikin bisul juga. Tapi memang masih diwaspadai ya, hati-hati pada orang yang emang punya alergi pada telur. Jadi kalau lagi muncul nih masalah kulit kayak gatal-gatal, bentol-bentol, terus ruam di kulit ya, jadi terkesannya jadi kayak bisulan. Nah, kalau kamu termasuk orang yang sering banget ngalamin bisulan, sebaiknya lakukan pemeriksaan diri, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang paling tepat. Banyak makan sambal bisa bikin usus buntu. Mitos atau fakta? Baru aja mau makan sambal sama bakso, sedep banget kan nih, tuh sambelnya, juara banget. Kira-kira mitos atau fakta ya? Jadi kalau kita ngomongin soal usus buntu, penyebabnya tuh sebenarnya bisa macam-macam banget. Tapi tenang aja, nggak ada makanan tertentu yang bisa menyebabkan usus buntu. Termasuk makanan yang pedas, yang sering banget dianggap menjadi penyebabnya. Memang usus buntu itu bisa terjadi karena makanan yang terkonsumsi itu nggak bersih, tidak higienis, mengandung bakteri yang bisa menyebabkan infeksi. Karena gambarannya nih ya, pada penyakit usus buntu atau istilah medisnya appendicitis, ya, itu terjadi penyumbatan pada lapisan usus buntu tersebut atau appendixnya yang menyebabkan terjadinya infeksi. Nah, dalam kondisi ini, bakteri itu bisa berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan bagian dari usus buntu tersebut jadi meradang. Terus bengkak dan isinya jadi penuh dengan nanah. Nah, kalau nggak segera diobatin, appendix ini bisa pecah dan dapat berakibat fatal apabila terlambat penanganannya. Ada beberapa faktor yang diduga dapat membuat seseorang itu mengalami penyakit usus buntu. Pertama, cedera pada perut. Kedua, hambatan pada pintu rongga usus buntunya. Terus yang ketiga, penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu akibat adanya infeksi di saluran pencernaan atau di bagian tubuh lainnya. Keempat, tinja atau pertumbuhan parasit yang menyumbat rongga dari usus buntunya. Kelima,
kondisi medis tertentu, misalnya ada tumor pada perut atau adanya inflammatory bowel disease. Dan keenam, memiliki penyakit infeksi cacing atau cacingan. Jadi nggak ada ya hubungannya sama mengkonsumsi makanan pedas. Jadi aku boleh dong ya makan pedas pakai bakso ini. Wah, kan juara banget. Tenang aja, jadi itu mitos ya. Ya, yang paling penting sih jangan berlebihan. Karena apapun yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Jadi ya sewajarnya aja lah kalau makan yang pedes-pedes. Banyak makan yang mengandung gula bisa bikin anak hiperaktif. Mitos atau fakta? Baru aja aku mau makan coklat cake nih, pasti sugarnya banyak banget kan. Kayaknya kalau ungkapan itu tuh emang sering banget ya Bunda denger. Tapi sebelum saya jawab, saya mau kasih gambaran dulu, apa sih sebenarnya hiperaktif? Emang sih hiperaktif itu sering banget dikaitkan dengan anak yang nggak bisa diem. Tapi sebenarnya hiperaktif itu harus dibedain dengan anak yang lebih aktif dari biasanya atau anak dengan kondisi ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, konsumsi gula yang berlebihan memang bisa membuat anak itu jadi lebih aktif dari biasanya. Hal ini karena gula itu dapat diubah lebih cepat untuk jadi energi. Tapi sebenarnya kepercayaan orang tua yang berkali-kali ngomong sama anak, awas kalau habis makan banyak kue, ini kamu nanti pasti lari-larian terus deh, nggak bisa diem. Aduh pusing deh mama, gitu ya. Wah, akhirnya kalimat tersebut malah bisa menjadi dorongan agar si anak itu jadi lebih aktif setelah dia mengkonsumsi yang manis-manis. Nah, jadi kayak semacam afirmasi gitu ya. Nah, makanya kita harus menelaah dulu ke berbagai jurnal yang ada. Bahwa sampai sekarang nggak ada kok yang bisa membuktikan bahwa gula bisa bikin anak itu jadi hyperactivity. Ya, tapi bukan berarti Bunda semua ini lantas bisa langsung mengizinkan si kecil ini untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula sesukanya. Ya, bayangin, tentu ada bahaya makanan mais lainnya yang tetap mengintai untuk kesehatan anak. Jadi misalnya, tidak tercukupinya gizi anak. Nah, biasanya sajian yang tinggi gula itu kan minim kandungan nutrisi, apalagi vitamin dan mineral. Dan kalau anak-anak tuh ya udah makan manis, biasanya mereka jadi lebih males kan makan yang menu gizi seimbangnya. Nah, jadi bisa bikin anak-anak itu ya tidak terpenuhi deh gizinya. Terus terlalu banyak makan manis juga meningkatkan resiko obesitas karena mengkonsumsi gula olahan berlebihan. Dan satu lagi, anak-anak itu jadi rentan mengalami kerusakan gigi, seperti gigi yang berlubang. So, be wise aja Bunda. Ingat, ketika anak itu berada pada masa pertumbuhan, mereka membutuhkan asupan makanan yang bergizi seimbang. Jadi, hindari untuk memberi gula yang berlebihan. Nah, terkait dengan hiperaktivitas tadi, Lovely Bunda tetap harus waspada kalau si kecil nih terlihat sangat aktif, terus cenderung impulsif dan sulit mengendalikan emosi. Jangan ragu ya untuk mendiskusikannya dengan dokter spesialis anak. Mereka akan memberikan saran penanganan atau pemeriksaan lanjutan yang sesuai dengan kondisi si kecil. Kalau gitu boleh dong ya makan makanan manis seperti ini asal nggak berlebihan. Belum 5 menit ambil aja dok, masih bisa dimakan. Ungkapan belum 5 menit kayaknya sering banget ya diucapkan ketika makanan yang mau dimakan, nggak sengaja jatuh ke lantai, ke meja, ke atas permukaan barang. Karena sayang ya, makanan enak nih terbuang begitu saja. Wah, biasanya justru kita ambil buru-buru, mungkin ditutup dulu ya, dibersihin. Atau pakai tangan gitu ya. Siapa yang suka begitu? Nah, mungkin karena dianggap baru sebentar, masih aman lah ya untuk dimakan. Padahal kalau dipikir-pikir 5 menit, lama juga ya. Itu kalau misalnya kita bilang, 5 detik, ya itu bisa juga sih ya, masih cukup aman. Tapi ada sih ungkapan nih dari orang-orang di luar negeri sana, kalau kita biasanya sebutnya 5 menit, di luar negeri ada loh yang nyebutnya 3 second rule.
atau 5 second rule. Nah, tapi ternyata kebiasaan yang sering kita anggap sepele ini bisa berdampak buruk loh bagi kesehatan. Beneran. Ini banyak penelitiannya, termasuk salah satunya dari University of Illinois ya, pokoknya di Amerika sana ya, yang melakukan penelitian terhadap bakteri E. coli. Nah, bakteri ini memang sebenarnya ada di saluran pencernaan kita, tapi kalau terlalu banyak jumlahnya bisa bikin kita sakit perut, bisa bikin muntaber. Nah, dan penelitian itu melakukan pemeriksaan pada 2 jenis permukaan, 2 jenis ubin ya, ubin yang kasar dan ubin yang halus. Hasilnya apa? Ternyata bakteri E. coli itu bisa pindah dari lantai ke makanan tersebut dalam waktu kurang dari 5 detik. Bahkan bisa lebih cepat lagi kalau pada permukaan ubin yang halus. Wah, kalau makanannya jatuh pada lantai yang lembab, yang basah, karpet nih, bisa lebih besar lagi kemungkinannya untuk masuk ke makanan. Termasuk berbagai patogen lainnya ya, kayak E. coli tadi, ada salmonella penyebab tifoid, tahu dong ya, tipes. Nah, terus ada juga kuman lain seperti listeria. Nah, ini semua tuh bisa mencemarkan makanan. Well, meskipun sebenarnya bakteri bisa aja ada di mana-mana sih ya, nggak harus nunggu makanannya jatuh. Karena makanan kan bisa aja terkontaminasi bakteri itu dari debu misalnya yang bertebangan di ruangan, atau dari tangan-tangan penyaji makanan yang nggak cuci tangan dulu misalnya. Tapi mostly bagi orang dewasa yang sudah memiliki sistem imun yang baik mungkin masih nggak masalah. Hati-hati ya pada anak kecil atau pada lansia atau orang-orang yang punya sistem kekebalan tubuh yang rendah, istilahnya imunokompromis gitu ya, harus hati-hati. Well, anyway, kesimpulannya itu mitos ya. Jadi kalau makanannya jatuh, sebaiknya jangan dipungut. Tapi kalau makanannya kena sendal kayak gini, gimana ya? Sedih. Nah, itu tadi mitos-mitos yang banyak beredar di masyarakat. Kira-kira kamu mau aku bahas apa lagi nih? Komen ya di bawah. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan bunyikan loncengnya. See you!